Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa spesial Euro 2020. Dan telah bersama saya dua narasumber ya. Yang pertama Bung Rama Kagiansar selaku pemerhati bola yang kita kenal juga merupakan wartawan senior di Sulawesi Utara, dan Bung Alan Mandey selaku mantan pemain Persma Nado. Dan sebelum kita lanjut berbincang-bincang, mungkin kita akan buka masker karena kita sudah jarak, dan ini bertiga kebetulan sudah vaksin, sehingga kita akan berbicara dalam 30 menit ke depan terkait dengan Euro 2020. Dan sesuai dengan tema, kita akan berbincang-bincang terkait dengan tim kuda hitam, peluang daripada tim kuda hitam. Namun sebelum kita berbincang-bincang, baiknya saya memperkenalkan lebih jauh ya, atau masing-masing boleh memperkenalkan lebih jauh kepada Tribuners terkait dengan profil ya. Silakan mungkin dari Bung Rama Kagiansar dulu, silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Bung Aswin Lumintang dan juga Tribuners. Jadi saya Rama Kagiansar dalam kapasitas sebagai pemerhati bola, diundang juga untuk dialog terkait Euro 2020 pada saat ini. Demikian profil singkat saya. Terima kasih. Ya, Bung Alan silakan mungkin. Terima kasih Bung Aswin. Nama saya Alan Mandey, mantan pemain Persma yang sekarang berprofesi juga sebagai pelatih, dan diundang oleh Bung Aswin untuk dialog Euro 2020. Terima kasih. Ya, untuk menyingkat waktu ya, sebelum kita berbincang-bincang terkait dengan peluang akan tim kuda hitam ya, atau tim-tim yang underdog nanti, mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Bung Ram terkait dengan suasana akan Euro kali ini ya. Euro kali ini seperti kita ketahui berbeda dengan Euro pada edisi-edisi sebelumnya ya, atau 4 tahunan sebelumnya yang tentu dalam keadaan normal. Euro ini, Euro yang harusnya digelar pada tahun 2020 kemarin terpaksa dimundurkan ya, 2021 saat ini, dan berlangsung di 12 negara. Berlangsung di 12 negara karena ini adalah terkait juga 60 tahun ya. 60 tahun akan Piala Eropa ya, digelarnya Piala Eropa. Tapi ini terkait dengan pandemi yang kita semua tahu. Bagaimana Bung Ram dengan keberadaan Euro 2020 ini yang kita ketahui bersama di era pandemi Covid, sehingga bagaimana glamornya dan masyarakat melihatnya bagaimana, dan keadaannya bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi ini pelaksanaan Euro merupakan momentum 60 tahun. Ya. Itu kenapa disebut 60 tahun sementara ini tahun 2021 yang mestinya itu dilaksanakan tahun kemarin. Ya, 2020. Cuma karena ada COVID-19 seperti kita ketahui bersama, bukan hanya Indonesia, di Eropa juga cukup keras, ya, cukup kencang, sehingga pelaksanaan ini ditunda pada tahun ini. Ya. Namun dengan nama 2020 tentu punya alasan bahwa untuk menggenapi 60 tahun pelaksanaan Euro dari Piala Eropa yang sejak pertama 1960 itu. Dan bagi UEFA ini adalah tantangan karena pertama di sisi lain mereka harus memikirkan tentang industri sepak bola, bahwa dalam pelaksanaan Euro juga ini di situ ada mesin uang yang tercipta, sehingga pelaksanaan harus dibuat sedemikian rupa, dikemas dengan gaya yang diinginkan oleh Michel Platini, jadi presiden UEFA sebelumnya. Dia menginginkan ketika tahun 2012 yang merupakan pelaksanaan Euro terakhir dua negara, di situ diharapkan bahwa pelaksanaan 2016 dan 2020 bisa semeriah mungkin, dikemas dengan 24 negara. Nah, sekarang momentumnya adalah 60 tahun. Nah, ini adalah persembahan UEFA meski presiden sudah berganti ke Alexander Serifin. Tetapi UEFA memiliki patron bahwa sepak bola itu harus dibuat atau dikemas sedemikian rupa, karena benua biru bisa ditonjolkan lewat ini maskot.
Maskot ini sudah dimunculkan ke 2016 lalu. Ketika Portugal juara, Ya. sudah dimunculkan bahwa bagaimana menjembatani di Eropa. Dan ini ada di maskot. Kenapa dibuat jadi 24 tim? Itu adalah salah satu alasan. 2016-2024, tetapi untuk membentuk 60 tahun, 2020-2021 ini juga dibuat dengan seglamor mungkin. Ini adalah harapan Michel Platini ketika menjadi pelatih. Nah, COVID boleh saja terjadi, tapi di Eropa sepak bola tentu adalah salah satu agama kedua. Nah, kalau di Brasil bisa disebut agama pertama lah kalau sepak bola. Nah, itu Brasil. Tapi untuk Eropa bisa disebut agama kedua karena sepak bola bagaimanapun Eropa adalah magnet bagi seluruh pesepak bola dunia. Amerika Latin, Afrika dan lain sebagainya semuanya tumplek black di Eropa ya, benua biru. Ya. Benua biru. Jadi menurut hemat kami ini pelaksanaan 2021 sangat luar biasa. 24 tim di mana juga ada tim-tim baru, ada Finlandia, ada Makedonia baru, yang turun sama sekali belum sempat dengar tahun-tahun sebelumnya. Makedonia Utara. Nah, Makedonia Utara. Jadi yang turun belum sempat dengar sebelumnya. Nah, di sini tentang bicara COVID ada tantangan bagi seluruh negara peserta, khususnya kontestan yang ada, bahwa mereka semua dalam kondisi yang mau tidak mau dalam kondisi yang bugar. Ya. Karena ini faktor pelatih juga akan menentukan di mana pemain bisa diturunkan karena kena salah dari perubahan regulasi juga. Ada perubahan regulasi. Dari 23 pemain menjadi 6 pemain untuk salah satu tim. Nah, karena menjaga jangan sampai ada yang terkena COVID ya. COVID. Nah, begitu. Jadi sudah diantisipasi dengan kuota pemain yang di tiap negara tiap negara. Saya mungkin akan menanyakan kepada Bung Alan ya. Bung Alan, ini kan kita melihat sini sudah sementara berjalan ya. Ada beberapa tim yang mapan, bahkan semalam itu kan tahu subuh tadi ada pertandingan antara Prancis dan Jerman yang berakhir 1-0 ya untuk Prancis. Kemudian sebelumnya di awal-awal di laga pembuka ada Italia yang mengalahkan Turki dengan skor yang meyakinkan ya, 3-0. Artinya begini, sampai saat ini saya belum melihat ada tim yang dikatakan yang ini tim mapan ini semua yang maju, yang kelihatan jalannya bagus ya, jalan bagus. Tapi saya ingin menanyakan, kira-kira ada tidak peluang-peluang dari tim-tim yang kayak tim debutan atau tim-tim yang selama ini dipandang sebelah mata di sepak bola, tapi kemungkinan berpeluang untuk mencuri perhatian. Bagaimana Bung Alan selaku pemain Persma dulu, kemudian juga mengamati sekarang ya, mengamati akan persepak bolaan, kemudian pelatih juga. Terima kasih. Silakan. Ya. Memang di setiap turnamen selalu tim-tim mapan, tim-tim unggulan yang selalu, tim-tim besar yang selalu menjadi unggulan. Tapi setiap kali juga ada tim-tim yang bisa membuat kejutan. Contohnya Kroasia waktu di Piala Dunia 2018 dengan materi pemain yang dikatakan juga pemain-pemain hebat, mereka bisa sampai babak final, bahkan mengalahkan Inggris. Begitu juga di Euro ini, Kroasia juga merupakan salah satu ancaman. Walaupun mereka kalah di pertandingan pertama lawan Inggris, tapi itu memang Inggris juga punya materi hebat saat ini. Tapi belum tentu dia tidak lolos. Dia bisa lolos, dia bisa jadi runner up. Apabila dia jadi runner up, kemungkinan peluang dia untuk maju lebih besar. Karena sesuai bagan yang dikeluarkan, drawing yang dikeluarkan, Kroasia apabila jadi runner up akan berhadapan dengan runner up grup C yang kemungkinan ditempati Ukraina. Segrup dengan Belanda kan Ukraina. Ukraina juga merupakan bisa membuat kejutan di turnamen ini. Kita lihat waktu lawan Belanda ketinggalan 2-0, tidak menyerah, bahkan menyamakan kedudukan sebelum akhirnya dapat 1 gol lagi Belanda. Nah, ini menarik jika kedua tim bertemu di babak selanjutnya. Salah satu pemenang berpotensi untuk maju ke babak selanjutnya. Ada lagi Swedia yang mampu menahan Spanyol ya 0-0. Seharusnya menang kalau peluang dari Markus Berg bisa diselesaikan. Artinya Bung Alan melihat bahwa ini kan masih awal.
akan ada masih ada peluang untuk terjadi kejutan-kejutan ya, seperti dengan kebiasaan turnamen-turnamen sepak bola Piala Dunia atau Euro sebelumnya. Ini pasti akan ada kejutan-kejutan atau gimana? Tetap pasti akan ada kejutan. Itu yang saya katakan tadi, Kroasia itu bisa berbahaya, bisa melaju sampai ke partai puncak. Kalau Bung Ram melihat ini konstelasinya sebenarnya bagaimana? Peta kekuatan ya, dari versi Bung Ram melihat peta kekuatannya sebenarnya, misalnya Jerman, Prancis, kemudian kekuatan Belanda, Inggris. Boleh mungkin memberikan peta sedikit ya versi Bung Ram terkait dengan peta kekuatan di Euro kali ini. Ya, Silakan. terima kasih. Jadi kalau melihat semuanya kuda hitam yang terjadi di Euro ini, belum akan beranjak dari negara yang memiliki stok pemain yang banyak berkompetisi di liga-liga elit. Liga elit seperti Inggris, Italia. Karena bicara sepak bola Eropa juga itu adalah tradisi. Meski tidak setradisi Piala Dunia, Ya. karena sempat dipecahkan oleh Yunani yang sama sekali tidak diunggulkan 2004, mereka bisa juara waktu itu. Nah, sekarang kalau melihat peta kekuatan yang paling sangat berbahaya dari antara ini kan ada 5, ada 5 negara yang memiliki ranking di kelas dunia. Dia ada Belgia malah yang pertama. Pertama ya. Baru ada Prancis, ada Inggris, ada Portugal. Sementara Jerman terlempar di cukup jauh. Di luar 10 besar ya. Di luar 11 ya. Iya. Nah, posisi ini menunjukkan bahwa Belgia dengan banyak pemain Inggris, Kevin De Bruyne, Ya. biar Eden Hazard belum menemukan jati diri Real Madrid, masih ada Romelu Lukaku dengan 2 gol, sementara memimpin dia top skor toh. Ya. Nah, di luar Belgia barangkali bisa apa yang disampaikan oleh Alan tadi. Ada negara-negara lain yang bisa menyeruduk ke atas. Kroasia, Ukraina. Ya. Ukraina juga memiliki potensi karena dibesut oleh pelatih termuda di jajaran Euro, Andriy Shevchenko dengan 44 tahun. Nah, dengan semangat-semangat muda ini, semangat dari negara-negara lain bisa menjadi suatu ancaman juga. Meski untuk juara barangkali tidak bisa lepas dari Ranking besar. Tradisi. Ya. Jerman, Prancis, kalaupun ada Portugal, Itali, Inggris. Menarik apa yang disampaikan Frank de Boer, pelatih Belanda. Ya. Dia malah menjagokan bahwa di level atas itu ada Belgia, ada Jerman. Sementara di level kedua, negaranya sendiri, Inggris ya. Portugal. Ini yang unik, seorang Frank de Boer, pelatih dari Orange. Ya. Kenapa dia menyampaikan itu? Karena melihat perjalanan tim asuhan Roberto Martinez. Ya, ini perlu ini juga pelatih Indonesia atau PSSI ya. Ya. Begitu Sintayong ini 2 pertandingan kebobolan 7 ini sangat luar biasa, bahaya ini. Itu adalah warning bahwa pelatih juga berkapasitas, berkualitas dunia. Dia bawa Korea Selatan kalahkan Jerman lalu di Piala Dunia. Tapi itu tim belum yang mana dulu ternyata. ya. Belum menjamin ternyata. Ya pegang Indonesia, oke untuk ke depan. Ya. Dia bawa supaya punya pengalaman nanti di Piala Dunia 2021 kan? Ya. Yang dilaksanakan tahun depan nanti toh, untuk usia 20. Nah sekarang persoalan ketika tim ini dibentuk dari semacam seperti yang terjadi di Indonesia ini, bukan hanya instan. Roberto Martinez menangani Belgia 5 tahun. Dari 5 tahun ini 15 partai, 11 kali menang. Hanya 4 kali kalah. 4 kali kalah ya. Dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun. Itu pun hanya kebobolan 4 gol. Thibaut Courtois itu kiper cuma 4 gol kebobolan. Di National League kalah Inggris dengan Swiss. Tapi itu tandingannya Piala Eropa kan itu. Ya. Tapi akan diputar Oktober. Nah sementara ya kalah pas Spanyol, baru kalah ke 4 kali kalah. Jadi 4 kali kalah dengan kebobolan 4 gol, memasukkan 40 gol. Itu total dari kualifikasi. Nah, ini Belgia. Nah,
Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Luar biasa. Dan ini mereka menyimpan sesuatu untuk mempersembahkan. Belgia belum pernah juara. Iya. Belum pernah ada juara. Jadi Jerman 3 kali, Spanyol 3 kali, mengikuti orang Prancis 2 kali. Yang lain itu Inggris malah belum lagi gitu. Satu tuh. Euro. Nah, Euro. Kalau Euro Yo, Yunani kan pernah. Yunani sekali. Yunani terakhir toh. Iya. Yang Denmark Denmark satu cuma satu kali juga. Denmark 92. Iya, Denmark 1 kali juga. kejutan juga kan. Soviet pertama. Soviet pertama ya. 1960. Sebenarnya 2 kali kalah ke Belanda dia di 1988. 88 Buat ya. Basten Pegol dekat tiang listrik, Tiang- tiang gawang gitu. Tiang gawang, iya, iya. Dari C itu. Jadi kalau mau lihat ini Anda akan keluar dari negara-negara yang ikut tampil di pemain-pemain yang ada di liga-liga besar. Nah, dan itu sudah dibuktikan oleh Belgia. Memang dorong cuma sampai di peringkat 3 di Piala Dunia 2018 ya. Iya. Semifinalis kalah ke Prancis. Tapi dorang adalah sesungguhnya mereka kuda hitam. Kuda. Kalau Belgia ya. menurut, iya, kalau menurut Karena pemain-pemain mereka seperti dikatakan tadi ya bermain di liga-liga elit, Liga Inggris ya, ya kan, Liga Inggris, Italia. Jadi memang dalam Memang Belgia diunggulkan. kompetitif. Iya, iya. Pemain-pemain mereka berkualitas dan bermain di liga-liga boleh dikatakan kasta tertinggi yang memang kompetitif ya. Bung Alan, mungkin saya ingin bertanya, ini kan kita melihat bahwa juara bertahan adalah Portugal. Kemudian juara Piala Dunia adalah Prancis. Kalau kita melihat dari antara kedua tim ini, kira-kira apakah ada peluang Prancis mengawinkan Piala Dunia dengan Piala Eropa, atau Portugal mempertahankan akan Piala Eropa yang mereka rengkuh akan 4 tahun yang lalu? Bagaimana? Memang peluang Prancis untuk mengawinkan gelar juara dunia dan sangat besar. Kalau melihat dari materi pemain, mungkin Prancis yang memiliki skuad yang paling lengkap di seluruh peserta Euro. Ya, 80% ex Piala Dunia 2018 ya. Ada beberapa yang sudah tidak dipanggil lagi, mungkin performa menurun. Dan memang tadi malam dia main lawan Jerman. Kelihatannya juga Jerman itu bukan tim sembarangan juga. Jerman itu tim tradisi, tim turnamen. Ya, kayaknya kedua tim masih bermain hati-hati. Ya, mungkin betul, takut kebobolan. Jadi kelihatannya pertandingan semalam kalau memang ikuti Pemanasan ya. Ya, bukan pemanasan. Dua-dua takut keluar terbuka karena memang dua-dua punya sejarah tim ini. Ya. Ya, jadi kalau peluang Prancis mempertahankan juara, bukan mempertahankan, mengawinkan gelar juara sangat besar. Ya. Seperti apa yang dilakukan Spanyol pada 2008, Piala Dunia 2010 dan kembali juara lagi Euro 2012. Waktu itu Spanyol memang materinya hampir semua lini yang terbaik di dunia. Dan muda-muda kan? Iya. Muda-muda ya. Begitu juga Portugal. Portugal ini datang dengan sebagian skuad baru. Tapi banyak juga yang pengalaman. Cristiano Ronaldo, dia sudah buktikan tadi malam dengan 2 golnya. Iya. Baru ada si Pepe lagi, pemain veteran. Terus ada yang muda-muda seperti Bruno Fernandes, Diogo Jota yang dari Liverpool, Ricardo Guerrero, Ruben Neves, dan stoppernya Manchester City, Ruben Dias ya. Itu yang pemain muda tapi cukup bagus mainnya. Jadi peluang Portugal untuk mempertahankan juara juga sangat besar. Sangat besar ya. Tapi tidak peluang-peluang tim lain juga untuk juara turnamen ini. Termasuk Italia, Belanda, Inggris juga berpeluang besar. Materinya main juga, skuadnya juga diisi oleh pemain muda yang begitu bagus ya. Ada Phil Foden, Mason Mount, itu yang punya kemudian ada Jack Grealish lagi ya, yang sudah malang melintang di Liga Inggris saat ini. Kan ini kelihatan juga selain selain materi pemain, juga kadangkala yang menentukan adalah di pertandingan-pertandingan selanjutnya, misalnya lolos ke babak 16 berhadapan dengan siapa, kemudian di babak 8 besar, kemudian di semifinal dan final. Kalau melihat di grup-grup ini, negara yang paling kira-kira nyaman lah untuk sampai ke semifinal atau final, lihat siapa? Kalau lihat peta yang ada di grup. Nah itu kita juga kan kalau juara grup A dia ketemu, yang saya tahu mungkin cuma di grup C. Grup C Belanda itu
nanti akan ketemu runner-up grup. Kemudian apa lagi? Runner-up-nya akan ketemu dengan juara grup E. Runner-up grup E ya. Portugal, Inggris, Inggris ya. Portugal, Jerman, Prancis akan ketemu juara grupnya Inggris. Inggris. Ya, runner-up situ. Kemudian runner-up-nya Inggris akan ketemu runner-up-nya grup Belanda. Itu yang tadi saya katakan Ukraina bisa berpotensi lawan Kroasia. Ya, itu juga baganya Ini kita kan terlalu menentukan juga ya, karena katanya ada klub-klub yang misalnya Portugal agak kesulitan jika kelihatan melawan misalnya Jerman, agak kesulitan dia untuk melawan Sisi, ke Jerman. istilahnya sisi. Melawan sisi kan. Nah, ini juga faktor-faktor non teknis yang sering mempengaruhi ya, selain kekuatan tim yang sudah kita bicarakan tadi, kemampuan tim juga. Ya boleh dikata mungkin ada faktor non teknisnya. Orang Nado bilang faktor mujur. Ketika Tawak Lawang dengan ini mungkin boleh ini. Kalau Bung Ram melihat ini bagaimana? Artinya ada tidak yang sisi menarik dari Euro kali ini melihat peta-peta kekuatan yang ada dari tim-tim? Jadi yang menarik ini yang justru yang lagi jadi bahan pembicaraan ini soal bunuh diri nih. Euro Matt Hummels. 2020. Dan ini melibatkan 3 pemain ya. Juventus ini nih. Baik kiper Polandia maupun yang stopper Turki ini. Iya betul. Nah, Meri Demiral. Iya, Demiral. Aduh, tambah lagi yang Jerman tadi malam. Jadi ada istilah tadi malam itu Prancis kalahkan Jerman, tetapi yang dibalik itu Matt Hummels 1, Jerman 0. Nah, itu yang menarik. Memang Nah, juga ini faktor gol-gol bunuh diri ini itu membuktikan tingkat persaingan, tingkat iklim kompetitif cukup tinggi. Tinggi ya. Matt Hummels, kenapa dia bunuh diri? Bisa jadi sebagai pemain senior, dia bagaimana dia mau cover ini kiri kanan yang muda-muda ini. Mudah-mudahan. Jadi beban mentalnya tinggi. Walaupun sebenarnya Psikologis ya itu ya. Iya. Psikologis ya. Walaupun sebenarnya skenario gol dia sama dengan yang Turki itu. Dia ada Mungkin bisa saja kalau Matt Hummels tidak potong, Nah, ya bisa, iya. Mbappe siapa yang berpeluang bikin bisa gol juga. itu. Ya. Atau bisa diselamatkan itu teman. Masih ada juga di situ toh. Iya, iya. Segala kemungkinan terjadi dalam pertandingan. Jadi yang unik ini adalah persoalan gol bunuh diri yang terjadi di Euro, yang ini cukup menyita perhatian. Ini Juventus, kalau mau dibilang ini lagi menarik perhatian karena di situ ada Ronaldo bermain di Portugal, Iya. di tim Italia juga kenapa keren? Karena Juventus dominasi dalam juga. Di dalam ya. Nah, beberapa pemain juga menyebar. Walaupun yang terbanyak menyumbangkan pemain untuk Euro ini ada di Chelsea. Chelsea ya. Chelsea ada 15, Manchester City. termasuk City juga. Nah, Bayern dia Munchen. main di Bayern 4 di Spanyol dan di Inggris, termasuk di Jerman. Bayern Munchen juga. Munchen juga. Nah, penyebaran pemain ini tetap mengangkat suatu level Euro 2021 ini ke tatanan yang lebih tinggi. Ini malah yang menarik. Kenapa dijadikan 24 tim? Supaya Eropa, persepak bola Eropa ini tetap berada di level atas. Dia mau Berada di pole menunjukkan ya, position. menunjukkan bahwa ini ya kekuatan bola Jadi, Eropa ya. Semua dibuat kesempatan bukan hanya 16. Bukan hanya 16 peserta. Dan ini inovasi yang diberlakukan sejak 10 tahun lalu. Untuk membuat Eropa tampil beda. Karena bagi Eropa gengsi tersebut masih lebih tinggi itu World Cup. Karena mereka sebut Piala Eropa lebih kencang. Dibanding-bandingkan Kompetitif, begitu ya dibandingkan begitu. Di ini ya. Ya, karena kalau mereka saingan Eropa cuma otomatis datang dari Amerika Latin. Iya. Amerika Latin. Sementara Eropa memiliki kebanggaan sendiri sebagai kuali tempat bermain para pesohor sepak bola dunia. Bintang-bintang Juga ya. pemain sepak bola dunia ada di Eropa. Jadi Eropa menempa juga negara-negara di luar Eropa. Bagaimana ya pemainnya menjadi lebih hebat. Nah, orang tidak bisa sangkal. Tuh Ronaldo pernah main di sini. Betul. Dan Datang iya, dengan ini kan PSV. terbukti. Ini kan
secara karena harusnya kan dia di tahun 2020, kemudian diundur ya di 2021. Jadi bersamaan dengan Copa Copa America. Copa. Ya, Copa seperti kehilangan Greget ya. Betul. Padahal di situ ada juga pemain-pemain bintang, ada nyelam Messi, Greget. ada Brasil Ya. juga. Tapi kan mungkin karena bisnis atau nggak tahu gimana ya, DP cara ini entertainnya Betul. kelihatan kalah atau gimana? Yang paling berbeda juga Copa Eropa sudah pakai penonton, Copa sama sekali tidak. Jadi memang namanya stadion bola kalau ada penonton Pengaruh ya, lebih semarak bagaimana? tuh pertandingan. Alan yang pernah pemain bagaimana pengaruh psikologis ya? Kita nonton waktu baru Brasil bermain aduh, sunyi sekali sama uji coba ini. Ya. Tapi lihat apa main, terutama tadi malam Portugal itu ada 67.000 penonton di stadion Hungaria itu. Lebih ini ya, pemain juga semangat ya. Setelah baca seluruh hampir 90% warga Hungaria sudah divaksin. Jadi bisa memperolehkan penonton. Juga di Inggris kan sudah penonton 50%, Belanda tuh waktu hilang Greget ya hilang ini. Greget memang Copa America. Copa America. Jadi waktu tahun lalu itu belum sempat dilaksanakan. Kalau bisa ya toh dilaksanakan tahun lalu, berarti tanpa penonton. Nah, ini kan UEFA cabut 1 Oktober 2020. Pencabutan regulasi ini hasil sidang Komisi Eksekutif mengizinkan negara negara pelaksana untuk memberikan kebebasan 30% kuota tempat duduk. Tempat duduk ya. Nah, toh makanya di stadion di sini negara agak sih karena kencang nih Covid ya. Di stadion sana kenapa banyak? Karena zona hijau mungkin kondisi ya. negara masing-masing. Tergantung kondisi. Jadi Situasi negara. diberikan kebebasan tergantung federasi masing-masing. Tetap dengan protokol kesehatan. Jadi tidak semua stadion Harus bisa terisi. Kondisi begitu. Toh. Nah, barangkali yang akan terisi nanti di Inggris, toh. Di Wembley. Toh. semifinal di final di Wembley. Iya. Di Wembley ini kan cuma 8 besar yang tidak bertandingkan di situ. Penyisian grup 16 besar, semifinal final, Wembley ada. Cuma 8 besar enggak. Ya, barangkali di situ karena itu yang paling besar 90.000 toh kapasitas Wembley. Kedua Ferenc Puskás Hongaria. Yang kemarin ya, yang tentu kemarin. Pemirsa Tribuners, tentu semakin menarik juga ya kita akan berbincang-bincang terkait akan Euro 2020 ini, tapi waktu juga lah yang membatasi ya akan perbincangan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mengakhiri akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan kepada pertama Bung Alan untuk menyampaikan mengenai Euro ini. Kira-kira bagaimana Euro ini sehingga memberikan semangat bagi warga Sulawesi Utara atau penikmat bola, bahkan yang hobi bola di Sulawesi Utara untuk lebih ada hal-hal yang positif yang harus kita ambil dari Bung Alan, kemudian nanti Bung Ran. Silakan. Terima kasih. Jadi dengan adanya Euro ini dapat menjadi mungkin jadi euforia untuk kita penggemar bola di Indonesia, khususnya di Manado. Tetap kita nonton, kita nikmati pertandingan-pertandingan, tapi jangan lupakan protokol kesehatan. Jangan kita nonton bareng, nonton bareng terus sudah lupa protokol kesehatan. Bolehlah kita nonton di rumah, lebih baik nonton di rumah masing-masing. Kita pakai aplikasi, pakai televisi, nonton sendiri. Juga kita nonton bukan berarti kita lagi yang calon-calon pemain bola masa depan di Sulut. Bukan berarti asal nonton saja siapa. Bagaimana kita melihat apa yang kita bisa dapatkan dari pertandingan itu. Mungkin ada pemain top, dia bisa cara bawa bolanya bagaimana, cara itu yang kita harus pelajari juga. Positifnya terutama positifnya untuk anak-anak muda calon pemain di Sulut. Itu saja. Terima kasih. Bung Ram, silakan. Ya, terima kasih. Jadi ada dua kata yang terkait dengan ini bola merek yang dipakai di Euro 2020. Yang dipakai adalah Uniforia. Uni adalah persatuan, Foria adalah kebahagiaan. Nah, kita menuntut Piala Eropa berarti kita memiliki kebahagiaan. Lupakan COVID-19 meskipun masih menjadi ancaman, tapi dengan sepak bola orang tetap semangat untuk menjalankan aktivitas. Protokol kesehatan tetap harus ada. Yang pasti Euro 2020 dilaksanakan di Eropa.
tapi kita juga berhak untuk Menikmati, menjadi ya. penikmat sepak bola. Makasih. Ya. Jadi itu poinnya, kita harus semangat ya. Memang eventnya ada di Eropa, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia, bahkan Sulawesi Utara lebih khusus ya, orang menikmati akan kegembiraan pesta sepak bola ini dengan tetap menjalankan protap kesehatan. Dan yang seperti dikatakan oleh Bung Alan tadi, bahwa kita juga yang hobi bola kemudian usia masih akan berkembang, coba lihat akan bagaimana permainan dari tim-tim dari benua biru ya. Dan saya Asyun Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada dua tamu kita, narasumber kita, Bung Rama Kagiansar dan Bung Alan Mandey. Terima kasih. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia untuk menyaksikan akan perbincangan kita terkait dengan Euro 2020. Dan terima kasih, dan tetap nonton akan Tribun Bakudapa setiap hari dengan tema yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.